Shalom anak-anak ibu semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya nak ya. Nah, pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas anugerah berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa melaksanakan tugas pembelajaran kami hari ini. Tuhan Yesus, kami mau belajar, terangilah hati dan pikiran kami. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan menyertai kami, sehingga hidup kami senantiasa berjalan menurut kehendak Tuhan. Bapa yang baik, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah anak-anak ibu semua, pada pagi hari ini kita akan belajar SBDP, yaitu tentang seni tari. Ya, tentang seni tari. Adapun yang akan kita pelajari adalah unsur-unsur tari. Ya, apa saja yang termasuk kepada unsur tari? Yang pertama adalah gerakan, yang kedua iringan, yang ketiga tema, yang keempat tata busana, yang kelima tata rias, yang keenam set panggung, yang ketujuh properti tari. Nah, yang 7 unsur ini kita bagi atas 2 kelompok. Yang pertama unsur utama, yang kedua unsur pendukung. Yang manakah yang termasuk kepada unsur utama? Unsur utama tari itu terdiri dari yang pertama ya nak ya, wiraga. Yang kedua, wirama atau musik. Yang ketiga, wirasa. Apa itu wiraga? Wiraga itu berhubungan dengan gerakan tubuh, berhubungan dengan gerakan tari. Ya, gerakan tubuh yang dihasilkan harus dinamis, ritmis, dan estetis agar menciptakan keindahan. Melalui gerak ya, melalui gerak yang dilakukan oleh si penari ya, melalui gerak yang dilakukan oleh si penari, karakter penari bisa ditebak ya. Karakter penari bisa ditebak. Nah, contoh gerakan memutar pergelangan tangan dari penari wanita. Ya, ini gerakan memutar. Ya, ini dia gerakan memutar pergelangan tangan dari penari wanita melambangkan kelembutan dan keluasan. Makanya kalau kamu perhatikan itu penari itu rata-rata jarinya lentik ya. Ketika mereka menari, ini ya putaran tangannya itu selalu dia melambangkan kelembutan dan keluasan. Yang kedua, gerakan berkacak pinggang dari penari pria itu melambangkan wibawa dan kekuasaan. Paham? Baik. Nah, sekarang mengenai wirama atau musik pengiring yang digunakan untuk mengiringi tari. Apa fungsi musik pengiring? Apa fungsi daripada irama pada tari? Ya, yang harus kamu ketahui, musik itu berguna untuk mengatur tempo dan ketukan sehingga si penari bisa mengatur gerakannya sesuai dengan tempo dan ketukan dari musik, sehingga terciptalah gerakan yang tampak estetis dan harmonis. Di kelas 3 atau di kelas 4 kamu sudah belajar, musik pengiring itu bisa dari internal, bisa dari eksternal. Apa itu musik internal? Ya, musik yang berasal dari diri penari itu sendiri. Ya, apa itu musik eksternal? Musik pengiring menggunakan alat-alat musik, baik itu alat-alat musik modern maupun alat-alat musik tradisional. Nah, contoh dari musik internal itu contohnya ini, petikan jari, kemudian tepukan tangan, kemudian hentakan tangan. Ini biasanya kan ada gelang tangan itu ya. Jadi tangannya dihentak-hentak sehingga menghasilkan bunyi gemerincing daripada gelang tangan ataupun gelang kaki ya. Kakinya dihentak-hentakkan sehingga bunyi gelang kaki itu terdengar ya, menjadi tempo bagi sepenari ketika dia menari. Kalau kamu memperhatikan penari India ya, penari wanita India, mereka itu pada umumnya kan menggunakan ini ya, musik internal, yaitu dengan menggerakkan ini
dengan menepuk pergelangan tangan atau menghentakkan kaki, ya, menggoyangkan kaki sehingga dihasilkanlah musik, ya, yang bisa digunakan dia untuk mengiringi tarian yang dia gunakan, ya. Kemudian kalau orang Papua, ya, orang Papua ketika mereka menari, pernah kamu dengar nggak? Mereka itu menggunakan hentakan kaki, kemudian menggunakan teriakan-teriakan, ya, melalui suara mereka, ya. Oh, oh, misalnya gitu ya, mereka menggunakan oh, oh. Nah, itu mereka bisa menggunakan itu ditambah dengan hentakan-hentakan kaki ketika mereka menari, ya. Begitu juga suku Nias. Ya, kalau kamu perhatikan suku Nias, mereka bisa menari tanpa iringan musik eksternal, tapi mereka hanya menggunakan musik internal, yaitu melalui suara-suara mereka dan juga hentakan-hentakan tangan dan kaki mereka. Itulah yang dikatakan dengan musik internal. Nah, kemudian mengenai wirasa, ini ada hubungannya dengan ekspresi, bagaimana mengekspresikan, bagaimana menjiwai. Jadi ekspresi itu bisa dilakukan ketika seorang penari mampu menjiwai tarian itu. Makanya kalau kita menari bukan hanya sekedar menggoyang-goyangkan badan ya nak ya. Bukan hanya sekedar menggerak-gerakkan badan. Sebenarnya seorang penari harus jiwanya itu harus menyatu dengan tarian yang dia bawakan. Ketika jiwanya sudah menyatu dengan tarian itu, maka dia akan mampu mengekspresikan tarian itu melalui gerakan-gerakannya. Sehingga pesan dan suasana perasaan dari tari dapat tersampaikan kepada penonton atau kepada orang yang melihatnya. Sama seperti bernyanyi. Ketika kita bernyanyi juga ya, kita sebagai penyanyi, kita sebagai orang yang membawakan lagu, harus betul-betul jiwa kita itu menyatu dengan lagu. Sehingga ketika kita menyanyikan lagu itu, kita mampu mengekspresikan jiwa lagu itu kepada orang yang menonton ataupun kepada orang yang mendengar. Jadi, ada 3 unsur utama tari. Wiraga, kemudian wirama, kemudian wirasa. Coba ya, kamu dengarkan apa yang saya katakan. Dia mungkin tidak ada dia di PowerPoint saya ini, tapi tadi saya sudah ucapkan seperti musik internal, musik eksternal, itu kamu harus tahu ya nak ya. Nah, kemudian kita akan lihat unsur penunjang tari. Unsur penunjang tari di sini adalah tata rias dan kostum, atau sering kita sebut dengan wirupa. Ya nak ya, apa? Ulangi. Wirupa, ya, wirupa, tata rias dan kostum. Setiap tarian memiliki riasan khusus dan kostum yang disesuaikan dengan karakter yang akan dibawakan, sehingga suasana, karakter, dan pesan tersirat terkandung dalam tarian tersebut tersampaikan. Biasanya tata rias contohnya ya, kalau misalnya dia tari daerah Toba, kita terus tahu dari mana kostumnya. Berasal dari mana tarian itu? Melihat kostumnya, oh itu dari daerah Tapanuli Utara. Oh itu dari Tanah Karo. Oh itu dari Sumatera Barat ya. Dengan pakaian itu kita sudah tahu asal ya. Yang pertama asal daripada tarian itu. Kemudian yang kedua, kostum itu juga harus mendukung karakter. Ya, karakter daripada tarian yang akan dibawakan. Ya. Kemudian tata lantai. Ini tata lantai itu ya, disebut juga dengan penguasaan pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai ini adalah ya, susunan penari. Kemana mereka akan bergerak ya? Kemana mereka akan bergerak? Ya, jadi mereka bukan hanya berada pada satu fokus, hanya pada satu tempat tertentu atau hanya berada di tengah. Tapi dengan adanya pola lantai, si penari akan tahu dia bergerak kemana. Ya, makanya pola lantai itu ada 2. Ya, secara garis besar pola lantai ada 2, lurus dan melengkung. Nanti pola lantai lurus akan kita bagi-bagi lagi. Ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang berbentuk silang dan lain sebagainya. Nanti kita akan bicarakan. Yang lengkung ada yang lingkaran, ada yang spiral dan sebagainya. Nanti kita akan bicarakan pada pelajaran yang akan datang.
Yang kemudian yang berpengaruh lagi unsur penunjang tari yaitu setting panggung. Di setting panggung ini ya, selain penataan panggung ya, harus juga memperhatikan pencahayaan dan background. Ya. Nah, penataan panggung harus terlihat rapi dan tidak terlalu sempit. Kenapa? Supaya ketika penari sedang menari tidak terjadi ibaratnya seperti kakinya terinjak atau saling bersentuhan, tapi mereka bebas bergerak kemana mereka mau diarahkan sesuai dengan pola lantai mereka. Jadi tidak ada ibaratnya mereka seperti tertekan, seperti merasa tidak nyaman. Jadi panggung itu harus diupayakan bagaimana supaya si penari itu nyaman untuk bergerak, nyaman ketika mereka sedang menari. Kemudian pencahayaan juga ya, pencahayaan itu jangan sampai menyilaukan penonton. Pencahayaan itu harus diatur bagaimana supaya terlihat penarinya dengan baik. Kemudian backgroundnya itu juga harus mendukung dengan tarian apa yang akan dibawakan ya. Karena background itu juga membantu penonton untuk mengetahui apa sih makna daripada tari yang akan dibawakan. Kemudian properti tari. Properti tari ini ada hubungannya dengan alat ya. Ada hubungannya dengan instrumen, ada hubungannya dengan benda yang dipakai penari untuk mempertajam visualisasi pada tarian ya, untuk mempertajam penglihatan ya pada tarian, untuk mempertajam apa yang mau kita lihat dari tarian tersebut. Nah, kita lihat properti tari itu adalah instrumen atau alat atau benda yang dipergunakan sebagai media pelengkap dalam pementasan tari. Ya, properti tari itu menambahkan makna dan nilai keindahan dalam gerakan tari yang tengah dipentaskan. Ya, oke, bisa sampai situ ya nak ya. Nah, ada 3 fungsi properti tari. Yang pertama, properti itu harus mampu mendeskripsikan tema dari sebuah tarian. Harus mampu mendeskripsikan tema. Yang kedua, fungsi properti tari itu memperjelas gerakan dan karakter dari seorang penari. Yang ketiga, menambah keindahan dalam gerakan tari. Jadi kalau dipakai properti pada tarian bukan hanya sekedar pelengkap dia, tapi ada 3 fungsinya, ya, ada 3 fungsinya. Jadi hati-hati ketika kita memilih properti tari. Jadi ketika kita memilih properti tari, properti itu haruslah benar-benar menyimbolkan atau menggambarkan makna dari gerakan tari. Jadi bukan asal-asal, ya nak ya. Nah, contoh properti tari yang paling sering digunakan selendang, topeng, kipas, payung, boneka, piring, keris, tombak, lilin, rangkaian bunga, rebana, mandau, perisai. Oke? Nah, nanti kamu akan lihat beberapa tarian dengan contoh-contohnya. Di sini Ibu ambil tari piring dari Sumatera Barat. Dia menggunakan properti piring. Lihat ini, ya. Kemudian makna daripada tari piring itu sebagai tarian rasa syukur atas panen yang melimpah dan segala karunia kepada para dewa. Ini perhatikan. Nah, kita akan terus tahu ini dari Sumatera Barat dari mana. Ini lihat ini pakaian yang mereka gunakan itu adalah memang pakaian adat Sumatera Barat. Jadi ini ada ciri khasnya, ciri khas pakaian mereka, ya. Nah, ini propertinya. Sekarang tari rangguk ayak. Tari rangguk ayak dari Jambi menggunakan properti rebana. Lihat ini rebananya, lihat ini ya, rebananya ini perhatikan ya. Tari rangguk ayak diciptakan oleh seorang ulama yang kembali ke kampungnya selepas menunaikan ibadah haji. Tujuan penciptaan tarian tersebut awalnya adalah untuk menyebarkan agama Islam. Nah, di sini ada tugas kamu. Ya, pertama, apa yang dimaksud dengan properti tari? Kedua, tuliskan properti tari yang sering digunakan. Yang ketiga, apa dasar pemilihan suatu benda untuk digunakan sebagai properti tari? Yang keempat, apa fungsi properti tari? Yang kelima, tuliskan properti dan makna tari piring. Yang keenam, tuliskan properti tari rangguk ayak. Nah, untuk mendukung kamu dalam pembelajaran kita hari ini,
kamu saksikanlah sampai di video sini yang akan pertemuan saya kita. tayangkan, Kita akan berjumpa yaitu di tentang pembelajaran SBMP tari berikutnya. piring. Tuhan Nah, memberkati. tugas kamu, Shalom. ya, kamu pelajari gerakan tari piring tersebut, kamu pelajari, kemudian nanti kamu akan tayangkan itu pada FB kamu, ya. Tapi betul-betul dulu, jangan asal-asal menari sayang. Jangan asal-asal menari. Memang benar-benar kamu itu bisa menari. Tarikan dia dengan benar. Ikuti dia dengan benar. Ya, benar-benar jiwai tarian itu. Oke? Nah, jadi tugas kamu selain daripada ini, tugas prakteknya adalah kamu tarikan tari piring. Ya, kamu tarikan tari piring dengan baik. Bu, saya nggak pandai menari. Ikutinlah. Ya, gerakan tari piring itu. Sebelum kamu masuk kepada musik, kamu perhatikan dulu gerakan-gerakan apa pada tari piring tersebut. Oke, anakku ya. Jadi sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, berguna bagi kamu. Oke, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.